Kealiman Syekhul Ahmad Khatib rahimahullah dibuktikan dengan diangkatnya ia menjadi imam dan khatib sekaligus staf pengajar di Masjidil Haram. Jabatannya sebagai imam dan khatib bukanlah jabatan yang mudah diperoleh. Jabatan ini hanya diperuntukkan oleh orang-orang yang memiliki keilmuan tinggi. Mengenai sebab pengangkatan Syekh Ahmad Khatib rahimahullah, ia menjadi imam dan khatib, ada dua riwayat yang tampaknya saling bertentangan. Riwayat pertama dibawakan oleh Umar Abdul Jabbar dalam kamus tarajimnya Siyar wa Tarajim halaman 39. Umar Abdul Jabbar mencatat bahwa jabatan imam dan khatib itu diperoleh Syekh Ahmad Khatib berkat permintaan Salih Al-Kurdi sang mertua kepada Syarif Aunur Rafiq agar berkenan mengangkat Syekh Ahmad Khatib menjadi imam dan khatib. Sedangkan riwayat kedua dibawakan oleh Hamka rahimahullah dan ayahku dalam ayahku. Riwayat hidup Dr. Karim Amarullah dan perjuangan kaum agama di Sumatera yang kemudian diukil oleh Dr. Zakaria Naswar dalam Danang Ahmad Dahlan. Ustadz Hamka menyebutkan cerita Abdul Hamid dan Ahmad Khatib suatu ketika dalam sebuah sholat berjamaah yang diimami langsung oleh Syarif Aunur Rakib. Di tengah sholatnya ternyata ada bacaan imam yang salah. Mengetahui hal itu, Syekhul Ahmad Khatib pun yang ketika itu juga menjadi makmum dengan beraninya membetulkan bacaan imam. Setelah sholat usai, Syarif Aunur Rafiq bertanya siapa gerangan yang telah membenarkan bacaannya tadi. Lalu ditunjukkan oleh Syekhul Ahmad Khatib rahimahumullah yang tidak lain adalah menantu sahabat karibnya Salih Al-Kurdi yang terkenal dengan kesaliannya dan kecerdasannya itu. Akhirnya Salih Aunur Rafiq mengangkat Syekhul Ahmad Khatib rahimahullah sebagai imam dan khatib menjadi imam di Masjidil Haram untuk mazhab Syafi'i. Perhatiannya terhadap hukum waris juga sangat tinggi. Perkaraannya dalam Mawaritis atau hukum waris telah membawa pembaharuan adat Minang yang bertentangan dengan Islam. Martin van Brusnissen mengatakan, karena sikap reformis inilah akhirnya Al-Khatib Al-Minangkabawi semakin terkenal. Salah satu kritik Syekhul Ahmad Khatib yang cukup keras termaktub dalam kitabnya Isradul Hajara Firaddini Alan Nasara. Dalam kitab ini, ia menolak doktrin Trinitas Kristen yang dipandangnya sebagai konsep Tuhan yang ambigu. Selain masalah teologi, ia juga pakar dalam ilmu falak. Hingga saat ini ilmu falak digunakan untuk menentukan awal Ramadan atau Syawal. Perjalanan matahari termasuk perkiraan waktu sholat, gerhana bulan dan matahari, serta kedudukan bintang-bintang sabitah dan syara'ah, galaksi dan lain sebagainya. Syekh Ahmad Khatib rahimahullah juga pakar dalam geometri dan trinogometri yang berfungsi untuk memprediksi dan menentukan arah kiblat, serta berfungsi untuk mengetahui rotasi bumi dan membuat kompas yang berguna saat berlayar. Kajian dalam bidang geometri ini tertuang dalam karyanya yang bertajuk Raudat Al-Husab dan Alam Al-Husab. Syekh Ahmad Khatib sampai akhir hayatnya tetap bermazhab Syafi'i. Kepeloporannya melahirkan kaum muda yang tampak jelas dari serangan-serangannya yang keras terhadap hukum-hukum adat dan ajaran-ajaran tarekat yang dianggapnya sebagai mengotori kemurnian Islam, terutama masalah fikih dan hukum Islam, dan menentang adanya tarekat Nasabandiyah, pembagian harta, serta ijtihad yang ada di Minangkabau.
yang menentang dengan ajaran yang ada di Al-Quran dan Sunnah. Karena ulama tua yang ada di Minangkabau tidak punya pilihan selain menggunakan taklid.